Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan kali ini masih diberi panjang umur, masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan pada bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho, magfirah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang turut pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada tema kali ini, yaitu kita bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yang mana suka kita peringati dengan istilah nuzulul Quran. Di sini ada dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi Musa, kata Allah, inni u'tiyat ummati Muhammad nuraini. Allah berfirman dalam hadis qudsinya kepada Nabi Musa, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dua cahaya, kami juga, kata Allah, memberikan dua kegelapan. Jadi tema kali ini yaitu dua cahaya yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan dua kegelapan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, apa yang termasuk dua cahaya tersebut? Lalu Allah menjawab, yang pertama yaitu nurur Ramadan. Jadi yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad cahaya yang pertama yaitu nurur Ramadan, cahaya Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini oleh kita semua sudah paham bahwa bulan Ramadan ini yaitu rajanya bulan, sehingga bulan Ramadan ini disebutkan satu cahaya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu cahaya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan yang kedua kegelapan tersebut, Allah juga menjelaskan kepada Nabi Musa, yang pertama yaitu
gelapnya alam kubur, dan yang kedua gelapnya hari akhir atau hari kiamat. Namun dua kegelapan itu bisa menjadi terang benderang oleh dua cahaya ini. Yang pertama, alam kubur itu gelap, dan kegelapan itu bisa berubah menjadi bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan ini kita semua suka memperingati dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sehingga pada malam-malam dan hari tanggal 17 Ramadan ini kita semua kaum muslimin wal muslimat itu senantiasa istiqomah dan lebih banyak lagi di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Sehingga kemarin juga dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Agama, itu ada program dalam satu hari itu tamat ya membaca Al-Quran, satu Al-Quran dengan dibagi satu orang, yaitu 1 juz. Dan alhamdulillah kami pun ya guru PAI MGMP PAI Kabupaten Ciamis kemarin pada malam 17 itu sudah membaca Al-Quran. Maka dari itu kita semua dimanapun berada pada 17 Ramadan ini kita bisa memperingati dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran dibaca menjadi penerang bagi kita semua nanti di alam kubur atau di alam barzah. Lalu Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada para ulama menjelaskan yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi Al-Quran ini sebetulnya oleh Allah diturunkan melalui 3 tahap. Tahap pertama dari Allah ke Lauhil Mahfud, yaitu bal huwa Qur'anum majidum fi Lauhil Mahfud. Tahapan kedua dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzaj, yaitu pada malaman Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, sehingga pada tahapan pertama Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan, tahapan kedua sama secara keseluruhan. Nah, pada tahapan ketiga dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaraan malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan sedang bertahanus di Gua Hiro, turunlah Al-Quran ini melalui pelantaran malaikat Jibril yang suka diperingati dengan malam Nuzulul Quran. Nah itu ya. Jadi ada 3 tahap. Namun turunnya kepada Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur, tidak langsung semuanya. Nah, jadi yang pertama kembali lagi cahaya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yaitu ada cahaya Al-Quran. Yang kedua yaitu kegelapan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yaitu gelapnya hari kiamat. Tetapi hari kiamat ini bisa jadi terang benderang, yaitu dengan apa? Dengan cahaya Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, Allah akan memberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaannya itu ketika lagi buka puasa. Yang kedua yaitu kebahagiaan ketika nanti di hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah. Sehingga liso ini nafarhatani, farhatun ingdal ibtur wa farhatun ingdal liqa'i rabbih. Sehingga orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, inilah menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Yang mana 2 kegelapan tersebut bisa jadi terang benderang, bisa jadi bercahaya dengan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita semua dalam memperingati Nuzulul Quran ini, yang pertama perbanyak baca Al-Quran, yang kedua iktikaf, perbanyak iktikaf di masjid, yang ketiga kita melaksanakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat, yang keempat banyak dzikir, dan yang paling harus kita perbanyak yaitu membaca Al-Quran serta mentadaburi maknanya serta mengamalkan terhadap isi-isi Al-Quran. Nah, jadi kesimpulan pada tema kali ini yaitu 2 cahaya diberikan kepada Nabi Muhammad dan 2 kegelapan diberikan kepada
umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Dan kegelapan yang diberikan yaitu kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di dalam hari akhir atau hari kiamat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan senantiasa kita semua bisa menambah amal ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.